Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah-Mu begitu besar bagi kami sepanjang minggu ini. Sehingga hari ini kami boleh Tuhan merayakan kesukaan yang besar. Kami boleh bersuka cita di hadapan, menari-nari di hadapan. Kami menyembah, memuji Engkau Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mau belajar kebenaran firman. Kami mengundang Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Hadirlah di tengah-tengah ibadah kami. Hadir di tengah-tengah pikiran dan hati kami. Jemaat-Mu yang mungkin berada di dalam rumah saat ini atau di dalam perjalanan. Sebagian jemaat-Mu yang belum boleh hadir. Bapa, kami berdoa. Biarlah kerinduan kami selalu kami dipenuhi oleh Roh Kudus. Disempurnakan oleh kasih dan kuasa. Segala pikiran yang jahat, segala pikiran-pikiran yang kotor, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami persilahkan Roh Kudus memperbaharui hati dan pikiran kami. Pendengaran kami Tuhan Engkau perbaharui, agar setiap perkataan yang kami dengar, kami boleh terima dengan baik. Kami serahkan Tuhan pemberitaan firman ini dari awal hingga pada akhirnya ke dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Masih ada sukacita? Oh, haleluya. Itu yang terpenting ya. Kita harus bersyukur, harus bersukacita. Apapun keadaannya, seperti apapun yang boleh kita hadapi, bahkan boleh kita lewati, kita selalu bersyukur. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kita mau berbicara tentang arti pencobaan. Nggak enak ya pencobaannya. Apa sih sebenarnya arti pencobaan itu? Padahal firman-Nya bilang kan kita nggak boleh. Tuhan nggak pernah mencobai kita. Tetapi kenapa pencobaan itu selalu ada dan selalu anak-anak Tuhan alami? Saudara tahu artinya pencobaan? Siapa yang tahu? Apa artinya cinta tahu? Kalau itu cepat ya, apalagi anak muda ya. Apa artinya uang tahu? Oh ya, apalagi uang ya kan? Langsung cair pikiran kita. Saudaraku, kita sebagai orang percaya, ya, secara tidak langsung kadang kita tidak bisa terima. Ya kan? Saya kadang rajin ibadah, saya rajin berdoa, saya rajin baca firman Tuhan. Tapi kenapa pencobaan itu masih ada? Yang menjadi pertanyaan, apakah arti pencobaan itu? Nah, belum ada yang bisa jawab kan? Udah kita nggak usah jawab, nanti aja saya jawab sendiri. Biasanya begitu, kalau pendeta itu kan bikin pertanyaan sendiri, jawab sendiri, kan gitu kan? Itu biasa, itu benar. Karena memang inilah firman itu. Kadang Tuhan juga seperti itu kan. Tuhan menciptakan manusia di muka bumi ini, disuruh menguasai, disuruh mengelola. Tetapi terkadang kita sebagai manusia ciptaannya, kita kadang bisa tidak menuruti firman-Nya, kita bisa menjauh dari firman-Nya. Tetapi itu tetap Tuhan kita, tetap. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita, saudara. Kenapa anak-anak Tuhan ini dikasih atau diizinkan pencobaan itu? Saya kasih tahu ya. Arti dari pencobaan itu, saudaraku, ada di dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Mari kita baca dulu biar saya jelaskan ya, supaya nggak penasaran Bapak Ibu Saudara. Bahwa pencobaan dari tadi kakak ketemu jawabnya ada Pak, tenang aja. Ya, boleh ditampilkan ya. Kedengaran nggak di itu?
Kita sebagai ayat pembuka ya, kita baca, soalnya ini waktunya cepat nih. Udah ketemu ya? 1 Korintus 10 ayat 13. Saya bacakan saja. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, dari konteks pembacaan kita pada pagi hari ini, sebenarnya pencobaan itu adalah sebuah kesusahan atau sebuah permasalahan, ya kan? Atau sebuah kesengsaraan. Itulah artinya pencobaan. Lalu kita kembali ke poin kita. Lalu kenapa kesusahan itu diizinkan Tuhan kita alami? Kenapa kesukaran itu Tuhan izinkan kita jalani? Kenapa kesengsaraan itu Tuhan izinkan kita nikmati? Tentu ada dong maksudnya, ya kan? Firman ini dibuat kan ada maksudnya, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa. Itu kan dikatakan dalam firman. Makanya dibuat Alkitab ini sebagai pedoman kita. Kalau pencobaan itu adalah kesusahan atau kesukaran, berarti adanya pencobaan itu ada sebabnya. Betul enggak, Bapak Ibu? Iya dong. Secara matematika kita ya kan berpikir kan, kalkulasinya kan ada. Kalau Tuhan izinkan kesusahan itu ada kita alami, atau pencobaan itu, berarti kan adanya pencobaan itu ada maksudnya. Kayak nggak rela, tegang semua saudara. Ini udah pakar ini dalam pencobaan, ya, di dalam kesukaran. Ini udah pakar. Saya bilang, kenapa saya katakan pakar? Karena saya sudah mengalami dari pulau dan ke pulau, dari gunung ke gunung, saya lewatin. Lalu, apakah karena kesukaran itu saya alami, saya putus asa, dan saya meninggalkan Tuhan, dan saya tidak berdoa, dan saya tidak baca firman? No. Itu bukan pilihan yang benar. Itu bukan pilihan yang tepat. Semakin kita ada di dalam kesukaran, semakin kita ada di dalam kesengsaraan, andalkan terus Tuhan, pakai terus nama Tuhan yang berkuasa, pasti kita jadi pemenang. Amin. Itu saudara. Jadi jangan dianggap, kadang orang kan berpikir begini, ya seperti yang saya katakan tadi, saya udah rajin ibadah, kenapa kesukaran ini masih saya alami? Nah, saya jelaskan. Ini tadi supaya kita lebih dalam ya. Tapi ini enggak saya dalam banget saya jelasannya karena waktu juga saudaraku. Ini saya ambil garis besarnya aja. Jadi adanya pencobaan itu atau kesukaran itu yang kita alami atau kesengsaraan itu di dalam Matius 26 ayat 41. Mari kita baca. Di dalam Matius banyak banget ayatnya soalnya ini. Di dalam Matius 26 ayat 41 saya bacakan begini. Itu kan di Taman Getsemani perikopnya. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya. Murid-muridnya itu dan mendapati mereka tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku?" Jadi saudaraku, kenapa pencobaan karena kesukaran itu boleh kita alami? Karena di dalam Matius 26 ini menjelaskan, karena kita kurang berjaga-jaga. Betul apa betul? Seringkali kita kan begitu kan. Kita itu udah tahu tujuannya akan marah bahaya, tetapi karena
kekekahan kita, keegoan kita paksakan. Jadi kita melawan kehendak Tuhan. Akhirnya ketika kesukaran itu datang pada kita kembali. Seringkali kita menyalahkan yang menciptakan kita, menyalahkan Tuhan. Hati-hati saudara. Kalau kita sudah berpola pikir kita seperti itu, ya, orang kita sendiri kok yang buat, kan kita udah tahu itu tidak benar, tapi kita lakukan. Yang salah siapa? Tuhan apa kita? Dikatakan di dalam kebenaran firman-Nya, jangan mencuri, tapi kita mencuri. Akhirnya dibui. Kan gitu, ada konsekuensinya. Segala perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Tuhan, konsekuensinya ada. Jadi jelas ya. Jadi kadang pencobaan itu diizinkan Tuhan, nah seperti itu. Karena kita kadang memang kurang berjaga-jaga, saudara. Kadang kita kan anggap sepele kan, urusan Tuhan mantar katanya. Emang apalagi orang Kristen pintar banget pakai firman. Ntar kalau kita udah lakuin dosa, kan ada firmannya, ngakui kan. Lah iya, kalau itu terus-terusan kita lakukan, ya kapan dewasanya kita? Jadi iman kita ya bukan menjadi besar, tetapi ya melemahkan kita. Udah otomatis itu. Ini benar gak jamnya ya? Kok udah jam 8:20? Santai aja Pak. Santai aja ya. Jadi saudaraku, jelas ya, ini jelas ya, karena ini ada beberapa poin lagi, makanya saya bilang. Jadi sikap kita itu kadang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu sikap kita itu juga sikap yang sama, kita menyalahkan Tuhan. Nah, ini saudaraku adalah suatu pola pikir yang salah. Jadi pagi hari ini kita dicerahkan. Saya jujur saudaraku, ini firman ini muncul saat saya tidur di Kahuripan, daerah Cibinong. Jam 4:10 saya bangun, muncul firman ini. Hari Selasa sudah dikasih firman ini, saudara. Dan tidak berubah. Cuman saya kemarin mau coba-coba dengan kayak Ibu Gembala. Saya lihat kok di grup nggak ada namanya si itu ya, si Tesa, kok nggak ada. Nggak ada di grup, saya lihat itu kan namanya. Saya lihat grup Tunas Remaja nggak mungkin, ya kan? Saya lihat. Di GGP nggak ada, di grup itu grup baru kita nggak ada. Jadi pemuda kan saya udah aki-aki kan, udah nggak ada di grup saya. Jadi saya lihat, sebenarnya ini mau saya coba tayangkan kan supaya nggak ketinggalan zaman juga begitu. Iyalah ya, geng sedikit dong. Nggak ini bercanda doang, ya kan. Ya, tapi ya nggak masalah ya kan, itu nggak masalah kok. Yang penting menjadi catatan kita. Sorry, seharusnya tanya ke saya juga udah lupa itu. Kayak saya tanya-tanya tadi malam. Oh gitu ya. Karena udah malam saya baca, Pak. Maklum Pak, kita kerjanya sangat berat. Jadi kadang pikiran kita juga udah ya sorry saya juga salah ya. Oke, jadi kita lanjut ya. Mudah-mudahan berikutnya Tuhan kasih firman lebih cepat, jadi nggak berubah lagi ya. Nanti saya kirimkan. Jadi kalaupun pencobaan itu kita alami, ingat di dalam Matius 26 ayat 41 dijelaskan, ditegaskan. Pertama dikatakan kita kurang berjaga-jaga. Lalu kenapa pencobaan itu juga, kesukaran itu bisa kita alami atau kesengsaraan itu? Di dalam Lukas 22 ayat 40. Siapa yang bacain dulu ya? Saya soalnya pakai kacamata nih, Pesti. Kamu senyum sih, jadinya kelihatan di situ ya kan? Ya udah bacain dulu, tolongin. Lukas 22 ayat 40. Supaya cepat kita. Lukas 22 ya. 22 ayat 40. 40. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Haleluya. Saudaraku, poin yang kedua yang perlu kita pelajari pagi hari ini, karena kita kurang dekat atau kurang erat dengan Tuhan. Di sini dijelaskan ya, saya bacakan lagi.
Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Jadi kalau kita jatuh ke dalam pencobaan itu, berarti ada hubungannya dengan hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kurang kedekatan. Tadi udah ada saya jelaskan alasannya kan. Kalaupun kita kadang berdoa, masih diizinkan Tuhan, itu pencobaan itu kita alamin. Tujuannya ada, nanti tujuannya saya jelaskan ya. Ada maksudnya. Ini saya jelaskan ini di awal ini hanya kalau kita mengalami pencobaan itu, kenapa pencobaan itu masih kita alamin. Itu yang poin bagian pertama. Berarti kalaupun pencobaan kesukaran itu kita alami, ternyata saudaraku, kedekatan kita, hubungan kita dengan Tuhan masih dipertanyakan atau diragukan. Jelas ya? Jelas Bapak Ibu? Tadi katanya kurang berjaga-jaga yang pertama, yang kedua berarti hubungan kita harus kita eratkan kepada Tuhan. Nah, nanti saya ulas untuk berikutnya, poin yang berikutnya, supaya tujuannya kenapa kita berdoa masih mengalami pencobaan, kenapa kita ibadah rutin, udah baca firman tapi masih kita mengalami kesukaran, nanti tujuannya ada. Nah, sekarang kita berbicara itu dasar-dasar pencobaan itu, saudara. Hubungan kita dengan Tuhan itu sangat diperlukan. Hubungan kita itu maksudnya, saudaraku, bukan hanya setiap kayak di perjanjian lama ya kan, seperti yang pembacaan kita ya kan, kita berdoa dilihat orang di tikungan-tikungan, di pinggir jalan supaya kelihatan hebat, supaya bukan itu maksudnya, saudara. Jadi hubungan kita antara hati kita dengan hatinya Tuhan, pikirannya kita dengan pikiran Tuhan. Jadi dimanapun kita berada, ataupun mungkin kita sambil berjalan, atau mungkin kita sambil kerja di kantor atau di mana, nggak ada salahnya. Kan ini kan hubungan hati. Kalau kita hubungan kita dengan Tuhan, saat kita ada di dalam pencobaan itu, nanti pola pikir kita tidak pernah menyalahkan konsekuensinya Tuhan. Yang menjadi pertanyaan kan orang kan sering begitu, akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Kalau bahasa umumnya murtad, ya kan? Murtad. Ada murtadin, ada murtadon, ya kan? Murtad, saudaraku. Karena hubungan dia anggap menurut dia udah paling oke. Ya hubungan saya, tapi kenapa begini? Saya bilang, kenapa saya katakan tadi saya udah pakar dalam pencobaan ini, saudaraku. Karena saya udah ngalamin. Boleh saudara lihat kan? Saya nggak jauh dari kalian. Saya nggak tinggalkan gereja ini. Saya nggak tinggalkan Tuhan. Nggak tinggalkan pembacaan GBA 5 pasal. Ini udah periode ketiga nih. Siapa lagi yang belum terdaftar ini? Jangan dianggap sepele, saudaraku. Aku kadang berpikir begini, saudaraku, tentang GBA ini sedikit ya. Ini termasuk kesukaran juga ini buat orang yang tidak pernah melakukan. Iya, jujur. Buat yang orang tidak pernah melakukan, ini suatu kesukaran. Padahal 1 kali 24 jam 5 pasal. Kalau dibagi 1 kali 24 jam, berapa menit sih satu itu? Tapi karena dia tidak pernah melakukan, ini suatu kesukaran buat dia, pencobaan buat dia. Ya ilah, hidup ini kok kayaknya ditekan gitu. Ini ibu gembala yang salah apa kita? Jadi saudaraku, jangan dianggap sepele. Nah, seperti itulah pencobaan itu. Kita nganggapnya remeh semua. Begitu kita udah jatuh di dalamnya, kita teriak-teriak sama Tuhan, nggak didengar sama Tuhan. Ya ntar aja, biarin aja dulu matang di situ, biarin lo mapan di situ, gitu ya kan. Nanti itu juga kan memang diangkat, dibaharui kita kan. Tetapi kan maksud kita kan lebih baik menjaga daripada mengobati. Kan begitu kan ininya. Sebelum hujan sediakan payung katanya. Iya, peribahasanya seperti itu. Jangan udah bangkrut dulu, udah susah dulu, baru balik ke Tuhan. Capek Pak, berat. Ya kalau nggak percaya coba aja, praktekin, coba bener. Kalau nggak situ nanti bener. Lah, kalau yang setengah itu Bu, kan kalau begini setengah Bu.
Jadi setengah benar setengah enggak. Kan makanya di barang orang miring itu, kenapa dibilang miring? Karena ada setengahnya benar, setengahnya enggak benar. Makanya orang bilang begini, enggak pernah orang bilang begini kan. Begini, baru tahu ya. Aduh, kayaknya baru tahu rumusnya nih. Jangan pula nanti katanya Bapak mantan dari sana. Enggak, saya normal dari lahir sampai saat ini, saudara. Benar-benar. Haleluya, ya kan? Itulah adanya pencobaan itu, saudaraku. Kalau pencobaan itu kita alamin, kadang diizinkan Tuhan seperti itu, ya kan? Jangan menyalahkan Tuhan. Tujuannya apa? Nah, ini baru kita masuk ke poin yang mau terakhir biasanya kalau begini. Tujuan pencobaan itu, mari kita baca di dalam Yakobus 1 ayat ke-12. Nes, tolongin Nes, soalnya kita jarang ketemu Nes. Kasih dulu pengorbananmu dulu satu ayat. Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan ia akan menjadi mahkota kehidupan yang menjadikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Oh, haleluya. Jadi saudaraku, tujuan pencobaan itu enak kan? Enak enggak? Enak enggak? Saya tanya dulu Bapak Ibu. Di dalam Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 ini dikatakan, berkatalah Yakobus 1 ayat 2 ya. Berbahagialah. Tuh. Jelas kan? Dikatakan berbahagia. Kalau berbahagia, ada nggak sih orang berbahagia itu kayaknya, aduh, mau mati rasanya. Ada nggak sih orang berbahagia seperti itu? Ya enggak lah. Orang berbahagia itu berarti dia otomatis sukacita. Ada roh kebenaran, ada roh kebangkitan di dalam setiap kehidupannya. Sehingga segala masalah yang dia hadapi kecil, Tuhan saya lebih besar. Iya dong. Nah, mau saya terangin lagi penderitaan saya. Jemaat udah tahu lah, nggak usah dijelasin. Pendeta, anaknya gimana? Dari 1, 2. Nggak saya terusin, soalnya banyak. Benar saudaraku. Kalau kita nggak ada di dalam kebahagiaan, nggak ada dalam sukacita Tuhan seperti yang Paulus katakan. Begini, nggak bisa jalan, udah stroke. Ya, nggak percaya. Bukan nama kita bukan 11-12, 11-11. Itu namanya sama. Pergumulannya sama, ya kan? Peliharaannya banyak ya, Pak. Susah dibicarakan, tapi enak untuk dinikmati. Benar, saudara. Itulah kebahagiaan kita. Ada pepatah lagi bilang, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Iya kan? Ya kalau urusan mati emang semua kita nanti bersama. Jadi ini sedikit ya lucu, kemarin juga minggu ini kemarin ini. Kami kan berdua. Rumah itu kan masih kosong. Kami berdua doang. Jadi kami ngopi berdua gitu kan, jadi sama-sama. Jadi dia satu gelas, saya satu gelas kan. Terus dia bilang, "Kenapa, Le? Kopinya nggak diaduk?" Nah, ini peribahasa masuk, saya bilang. Pahit dulu baru manis. Ah, bisa aja lah ya katanya kan. Memang dasar pendeta, katanya kan pendeta ngomongnya memang selalu. Ya enggak, sekarang kalau situ udah kocok. Manis dulu kan, coba tambah air lagi. Enggak ada rasanya lagi. Kalau saya bilang ini pahit, terus saya tambahin air, baru saya aduk. Manis kan? Saya bilang. Ya juga katanya. Nah, begitu cara menikmati hidup itu seperti itu. Saat kita enak di awal, jangan lupakan Tuhan, jangan tinggalkan persekutuan. Jangan kalau udah hancur baru datang ke pendeta, "Pak, doakan saya." Kita juga ngedoainnya jujur aja saudaraku, kita masih manusia. Emang lo doang yang punya pergumulan, iya kan? Iya. Iya kan? Ya udah.
Kita udah dikasih fungsi kok, ya kan? Kita udah dikasih fungsi yang sama, roh yang sama, Tuhan yang sama. Kenapa sih mesti nyuruh-nyuruh pendeta? Datang aja sendiri berdoa. Iya dong, benar nggak? Ini orang karena itu tadi nggak mau mengalami kesukaran, pengennya mau enak karena udah enak dari awal kan, pengennya enak terus, nggak ada pencobaan, nggak ada masalah. Ya, hidup di dunia Pak, hidup di dunia Bu, nggak usah heran. Itu semua manusia, mau pendeta kayak dia, mau anak Tuhan kayak dia, mau siapapun itu pasti dialami. Jangan saudara pikir kalau udah pendeta, pendeta itu 2 kali lipat dari jemaat kalau penderitaannya, kalau dihitung ya. Benar. Pergumulannya emang Pak, capek kita ngedoain jemaat atu-atu, keluarga demi keluarga. Penderitaan. Ya maksudnya bantulah Dewan Gembala, pendoa kita mengurangi beban paling tidak ya kan. Kalau saudara sendiri langsung berdoa kepada Tuhan, pasti otomatis kan pergumulan kami tuh berkurang, beban kami maksudnya. Iya dong. Coba tanya pendoa kita. Set. Pak, kalau mungkin laki udah sampai botak. Bener. Doa terus pagi, siang, malam. Kadang Bu Gembala nelpon enggak menentu jamnya, kadang jam 5, kadang jam 6. Kadang jam 8 ya kan, orang mau tidur dong. Ayo, terobos. Benar saudaraku, ini saya kasih bocoran aja. Maksudnya supaya jemaat juga nanti ya kan ambil bagian lah. Benar, kalau kita kan istilah sapu lidi. Kalau satu kan tenaganya kurang. Tapi kalau dia satu ikat banyak, apalagi dia ribuan kuat. Gereja ini bisa berdiri saudaraku dari Pak John Printis karena ada jemaat yang setia mensupport. Jadi jangan support hanya kedatangannya aja, support semua lah. Ya kan, kita saling menutupi. Yang ono kurang tutup sini, yang ini kurang tutup sono. Ya kan gitu. Iya saling menopang. Jadi jangan semua kita ada fungsinya di gereja ini, nggak ada yang lebih hebat. Benar. Jangan dibilang ini Dewan Gembala seenaknya. Enggak. Kalau nggak ada jemaat juga kami mau khotbahin siapa? Benar dong. Tapi yang bayar gereja ini, yang kita sewa, dari mana kalau nggak jemaat diberkati? Benar nggak? Kok jadi kayak preman saya? Ini jangan sampai keluar kampung Melayu nih. Lanjut. Tadi tujuannya Tuhan adalah dijelaskan supaya kita berbahagia. Ya kan? Itulah kita berbahagia. Kita karena kita sudah tahan uji. Kalau di bahasa orang seberang sana bilang udah tahan baldal. Tahu tahan baldal? Kalau nggak tahu nanti minta di luar, saya akan kasih. Saya coba. Tahan baldal, tahan banting saudaraku. Jadi mau diapain juga sama Tuhan, ya udahlah, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Ya benar lah. Lalu jangan juga tarafkan firman Tuhan 1 Korintus 5 itu kan, wah, bersukacitalah dalam segala hal. Bukan itu tujuan firman-Nya, bukan maksud seperti itu. Jadi suka-sukamu Tuhan itu bukan maksudnya kalau suka-sukanya Tuhan kan ya walaupun suka-sukanya dia, ya kan mau diinjak kayak mau dicekek kayak ya kan, tapi kan tujuannya ada. Dia nggak mencelakakan kita kok, membentuk kita supaya kita tahan uji. Kalau kita sudah tahan uji, kita tidak pernah berpikir akan menyalahkan Tuhan, apalagi menyalahkan orang lain. Benar? Ya. Lanjut ini. Yang bagian kedua, poin yang kedua. Tahan uji tadi ya. Di Lukas 8 ayat yang ke-13. Ini masih di kitab Lukas. Yang jarang-jarang datang siapa lagi yang mau saya tunjuk dulu nih. Di Lukas 8. Mana ini Lukas? Coba bacakan dulu. Siapa nih? Nek, Dok, tolong Dok. Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakal. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, haleluya saudara.
Ini yang kita antisipasi dari awal pembicaraan kita. Jadi di sini saudaraku, firman ini berkata, tujuan firman Tuhan maksudnya di sini supaya kita semakin dewasa, kita berakar, memang benar-benar menancap kepada Tuhan. Jadi kalau kita sudah menancap kepada Tuhan dan sudah mengerti kebenaran firman Tuhan dan sudah mengerti apa itu kesusahan yang kita alami, maka kita tidak akan murtad. Kita tidak akan meninggalkan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan yang kedua. Jadi saudaraku, kalau kita sudah menancap, berakar hubungan kita dengan Tuhan, nah ini namanya kita sudah dewasa. Jadi kalau kita sudah dewasa, nah, kalau perempuan sudah dewasa kan sudah siap dipinang, ya kan? Perjaka akan datang meminang, kan gitu. Coba kalau ya ibarat ayam lah, kalau ayam pitik kita potong, ada rasanya sih. Tapi coba kalau udah dia ayam gede ya, apalagi ayam kampung kasih rica-rica Pak John. Wih, sayang kemarin yang ulang tahun nggak tahu ya, jamnya nggak. Wih, enak dinikmatinya saudara. Jadi kalau kita sudah dewasa di dalam Tuhan, jadi Tuhan pun ya walaupun seperti dia bilang tadi, suka-sukanya Tuhan, kita nggak bakal murtad, nggak bakal meninggalkan Tuhan, karena kita sudah tahan uji, karena kita sudah berakar di dalam Tuhan. Ya Pak ya, kayaknya kurang serak ya di hati, karena ini berat memang. Memang pencobaan ini semua manusia kalau boleh memang jangan dikasih ya. Cuman bagaimana? Tujuan Tuhan kan ada, udah dijelaskan. Udah saya akhirin aja lah. Yang terakhir, udah gerah kulihat saudaramu, udah nggak siap menerima. Oke, kebetulan terakhir juga, makanya saya berani ngomong. Di dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-10. Oke. Ini karena ini terakhir, kitabnya jadi belakangan. Ini saya yang baca ya, karena saya tadi memulai, saya yang mengakhiri supaya tanggung jawab saya penuh. Nanti jangan sampai dibilang Bapak yang memulai kok yang lain mengakhiri, nggak bagus juga ya. Oke, saya baca ya. Di dalam kitab Wahyu 3 ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Saudaraku, tujuan pencobaan itu Tuhan izinkan bagi kita. Siap-siap pemain musik, kita ini mau selesai. Tujuan pencobaan itu supaya kita semakin mengandalkan Tuhan.